Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi bihi ni'amahu yukafi bihi mazida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iqraran bihi wa tauhida. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat jamaah maghrib rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, pada malam hari ini kembali kita melanjutkan pelajaran kita dalam menyelesaikan kurikulum pada bidang tauhid, dan kita sudah di buku yang terakhir, yaitu buku yang ke-7, membaca kitab Masail Al-Jahiliyah, masalah jahiliyah yang diselisihi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sekarang masuk di masalah yang ke-113. Masalah yang ke-113 yaitu khaltu al-haqqi bil batil liyuqbala al-batil, mencampurkan kebenaran dengan kebatilan agar kebatilan diterima. Taib. Jadi masalah yang ke-113 adalah labsu al-haqqi bil batil. Iya. Mencampurkan kebenaran dengan kebatilan. Mencampurkan kebenaran dengan kebatilan. Taib. Dari pembahasan ini, di antara hal-hal penting yang perlu kita ketahui, ini adalah kebiasaan orang-orang kafir dan kebiasaan orang-orang jahiliyah. Ya, kebiasaan orang-orang jahiliyah, yaitu menyamarkan atau mencampurkan antara yang hak dengan yang batil. Ya, ini termasuk kebiasaan orang-orang jahiliyah. Ya, orang-orang kafir, Yahudi, Nasrani, mereka diantara sifatnya adalah mencampurkan antara yang hak dengan yang batil. Mencampurkan antara yang hak dengan yang batil. Kemudian yang kedua, ya, apa makna dari labsul haq, yaitu mencampurkan? Ya, apa makna dari mencampurkan antara yang hak dengan yang batil? Maksudnya dicampurkan atau disamarkan hak dan batil ini supaya kebatilan itu bisa diterima. Karena kan yang namanya kebenaran itu diterima. Nah, bagaimana caranya kebatilan itu bisa diterima? Dicampurkan dengan kebenaran. Karena yang namanya kebenaran itu diterima oleh hati, maka dicampurkanlah kebatilan ke dalam kebenaran sehingga kebatilan tersebut bisa diterima. Iya, jadi yang ketiga, tujuan mencampurkan antara yang hak dengan yang batil. Iya, maksudnya mencampurkan al-batil ke dalam al-haq, iya, adalah supaya yang batil terlihat benar, supaya yang batil terlihat al-haq, ya, sehingga diterima oleh manusia. Iya. Kemudian yang keempat, incaran mereka yaitu orang-orang awam, ya, orang-orang yang minim akan ilmu agama. Jadi misalnya mereka mengatakan ini ada benarnya, coba lihat, ini ada benarnya, ini benarnya. Jadi ternyata ada yang disusupkan,
Jadi ada yang disusupkan kebatilan, tapi mereka sebut benarnya. Ya, misalnya kayak perdukunan, itu kan tidak pernah disebut salahnya, yang disebut benarnya. Dia benar ketika bilang begini, dia benar ketika bilang begini, dia benar. Enggak pernah ketika bilang begini dia salah, dia salah, dia salah. Padahal lebih banyak salahnya, lebih banyak salahnya. Jadi strategi mereka adalah bagaimana orang-orang yang lemah atau yang kurang ilmunya, masyarakat yang kurang ilmunya, itu mereka dengan mengatakan ini ada benarnya. Ya, ini ada benarnya. Ya, sehingga orang-orang awam, orang-orang yang kurang ilmunya, itu mereka terima seluruhnya. Karena mereka tidak bisa memilah mana yang benar, mana yang salah. Karena dibilang ada benarnya, akhirnya mereka terima semuanya. Ya, mereka terima semuanya. Taib. Kemudian yang kelima, bagaimana sikap kita? Kalau sikap kita adalah tentunya harus memisahkan antara yang hak dengan yang batil. Tidak bisa kita campurkan antara yang hak dan yang batil dengan mengatakan ini ada benarnya juga sehingga diterima semuanya. Tidak, harus dipisahkan. Harus dipisahkan mana yang hak dan mana yang batil. Ya, ini sikap yang benar. Iya, artinya yang keenam yaitu orang yang memiliki akal yang sehat dan memiliki pandangan yang benar, maka dia tidak akan mencampurkan antara yang hak dengan yang batil. Iya, dia tidak akan mencampurkan antara yang hak dengan yang batil. Ya, tapi dia harus teliti, dia harus cermati mana yang hak dan mana yang batil. Taib. Kemudian yang ketujuh, kaidah penting dalam ucapan. Artinya yang namanya ucapan bisa diterima, bisa ditolak. Ya kan? Yang namanya ucapan bisa diterima, bisa ditolak. Yang pertama, kalau dia benar, dan ukuran kebenaran adalah kalau sesuai dengan Al-Quran dan Hadits, sesuai pemahaman para sahabat. Kalau dia benar, diterima. Kalau dia tidak benar, maka ditolak. Iya. Misalnya kisah tentang jin yang mencuri berita, ya, setan yang mencuri berita atau yang mencuri harta zakat. Di mana Abu Hurairah ketika itu atau sahabat siapa begitu disuruh jaga zakat. Kemudian di suatu malam zakat itu dicuri. Ternyata yang curinya setan, setan dari kalangan jin. Kemudian di malam yang ketiganya, jadi malam kedua mencuri lagi. Malam ketiga ketemu sama setannya. Iya. Jadi setannya bilang, ini harta zakat kalau mau terjaga, bacakan ayat kursi. Bacakan ayat kursi, maka setan nggak bisa mencuri. Nah, akhirnya sahabat ini sampaikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah benar yang dia bilang? Masalahnya setan ini mau dipercaya bagaimana? Gak pakai balik-balik, ya kan? Namanya juga setan. Nah, dia sampaikan ke Nabi. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Sodakoka wa huwa kadzub." Iya, dia benar, padahal dia pendusta. Maksudnya apa? Sekalipun setan yang mana dia merupakan pendusta, tapi kalau benar yang dia bilang diterima. Jadi setan kasih masukan, kalau ini harta zakat supaya aman, bacakan ayat kursi. Nah, dan ternyata apa yang dia bilang itu benar, dan diterimalah kebenaran tersebut. Jadi siapapun yang menyampaikan, sekalipun pendusta, tapi kalau itu benar, sebagaimana kisah ini, maka wajib diterima. Taib. Jadi kaidah penting dalam melihat ucapan, kalau itu benar diterima, kalau tidak benar ditolak. Ya, siapapun yang sampaikan, mau dia profesor doktor,
mau dia kiai haji, mau dia ustadz, mau dia dipanggil siapapun, ya, mau dipanggil Andre Gurutta, mau dipanggil apa, pokoknya siapapun harus dicocokkan. Kalau dia sesuai Quran, hadis, pemahaman sahabat, berarti benar. Kalau tidak, maka ditolak. Jadi tidak boleh mencampurkan antara yang hak dengan yang batil. Tugas kita adalah memisahkan antara yang hak dengan yang batil. Memisahkan antara yang hak dengan yang batil. Kemudian yang kedelapan, perbedaan sikap antara orang yang berakal dengan orang yang jahil. Nah, kalau orang yang berakal itu dia selalu berusaha memisahkan antara yang hak dengan yang batil. Ya, sedangkan orang yang jahil, maka mereka itu biasanya tinggal ikut apa yang ada, nggak mau repot-repot. Kalau orang jahil ya, biasanya tinggal ikut apa yang ada, tidak mau repot-repot. Misalnya tradisi atau peninggalan nenek moyang, pokoknya mereka tidak mau tahu. Yang penting ini peninggalan leluhur, peninggalan orang tua, peninggalan nenek moyang, harga mati. Mereka tidak mau pelajari ini benar tidak, ini bagaimana, keyakinan ini, amalan ini. Pokoknya mereka bilang saya Islam yang begini mau, ya, yang biasa-biasa ya mau, iya. Yang mau lagi masuk aliran ini, ya, pemahaman ini, ya. Jadi orang jahil itu biasanya nggak mau repot. Pokoknya itu yang ada sudah begitu saja. Jadi kalau misalnya Islam tapi ternyata banyak kesyirikan, ya sudah begitu. Banyak bid'ah, ya begitu saja. Iya. Jadi ini kelihatannya antara orang yang berakal dengan orang yang jahil. Kalau orang yang berakal itu pasti dia mencari tahu ini benar tidak. Kalau orang yang jahil, pokoknya orang bilang apalah kana ustaz, ya kan? Apalah kana ustaz. Itu nih, sudah benar nih itu. Tapi kalau orang yang berakal, mau lagi ustaz, mau ulama, mau syekh, mau siapa terserah, dia harus cek apakah ini sesuai dengan Quran dan hadis, sesuai pemahaman para sahabat. Taib. Sekarang kenapa atau apa masalahnya? Kenapa mereka mencampurkan antara yang hak dengan yang batil? Jadi antaranya karena kebencian terhadap kebenaran. Di antaranya adalah kebencian terhadap kebenaran. Iya, dan yang kedua tadi supaya kebatilan bisa diterima. Supaya kebatilan bisa diterima. Taib. Jadi mereka sangat benci dengan kebenaran. Ya, misalnya sekarang ya benci dengan tauhid, ya benci dengan sunnah, ya benci dengan pemahaman as-salaf. Ya. Jadi karena kebencian itu, maka bagaimana caranya kemurnian Islam itu dicampur dengan hal-hal yang merusak seperti kesyirikan, kebid'ahan, ya. Makanya Islam yang banyak campurannya itu tidak dipermasalahkan. Islam yang banyak syiriknya nggak dipermasalahkan, yang banyak bid'ahnya nggak dipermasalahkan. Islam tidak sholat nggak dipermasalahkan. Tapi coba Islam yang betul-betul menjaga kemurnian Islam, ya, maksudnya betul-betul dia pisahkan. Ini bukan dari Islam, ini yang Islam. Dia pisahkan. Ini tauhid, ini syirik, ini sunnah, ini bidah, ini sesuai Quran sunnah, ini tidak. Dia pisahkan. Nah, yang berusaha memisahkan itu pasti banyak musuhnya. Pasti banyak musuhnya. Iya. Jadi memang orang-orang kafir dan yang semisalnya, orang-orang jahiliyah dan semisalnya, ya, mereka menyusupkan atau memasukkan kebatilan ke dalam kebenaran. Diantaranya adalah kebencian terhadap kebenaran. Mereka nggak suka dengan tauhid, mereka nggak suka dengan sunnah, mereka nggak suka dengan Islam yang murni, pemahaman sahabat. Itu mereka nggak suka.
maka bagaimana caranya yang murni ini dicampurkan, campur. Iya, makanya kalau ada ibaratnya kayak golongan-golongan dalam Islam itu dirawat, dipelihara, didukung karena sejalan dengan kemauan mereka, sejalan. Iya, makanya orang-orang yang punya kepentingan itu akan memanfaatkan Islam yang banyak campurannya. Yang banyak campurannya itu dirawat, dipelihara, disanjung, didukung, kalau perlu dibantu dana, ya kan? Karena memang tujuan mereka adalah mencampurkan antara yang hak dengan yang batil. Jadi mereka tidak ingin Islam ini murni. Yang mereka inginkan adalah bagaimana Islam itu banyak campurannya. Ada campuran syiriknya, ada campuran bid'ahnya, ada campuran khurafatnya, ada campuran pokoknya macam-macam. Nah, dan kalau kita lihat sekarang, ya luar biasa bagaimana Islam syiriknya ya macam-macam, bid'ahnya macam-macam. Ya, bagaimana caranya supaya Islam ini ya banyak campurannya. Iya. Dan sungguh benar sabda Nabi SAW bahwasanya Islam muncul dalam keadaan asing akan kembali menjadi asing sebagaimana munculnya. Maksudnya sekarang Islam kan banyak, kok bisa menjadi asing? Paham maksudnya? Sekarang Islam itu di mana-mana tersebar Islam di seluruh penjuru dunia. Tapi kenapa Nabi bilang asing? Karena yang asli maksudnya Islam seperti yang dibawa Nabi, yang asli, pokoknya dia pisahkan antara yang hak dengan yang batil, itu semakin sedikit. Sedangkan Islam yang lain ini ya, semakin dekat hari kiamat semakin banyak campurannya. Ya, semakin banyak campurannya. Jadi termasuk kebiasaan orang-orang jahiliyah adalah mencampurkan antara yang hak dengan yang batil. Sedangkan Nabi kita Muhammad SAW mengajarkan kepada kita untuk memisahkan antara yang hak dengan yang batil. Jadi harus kita pisahkan. Tauhid diterima, syirik ditolak, sunnah diterima, bid'ah ditolak, ilmu diterima, kejahilan ditolak. Harus dipisahkan. Tidak bisa dicampurkan. Ada tong tauhidnya, ada tong syiriknya. Bagaimana caranya? Karena tauhid ya bukan syirik. Berarti kalau dia berbuat syirik bukan tauhid. Kalau dia berbuat bid'ah berarti bukan sunnah. Iya, jadi harus dipisahkan antara yang hak dengan yang batil. Taib. Jadi masalah mencampurkan antara yang hak dengan yang batil ini sejak lama. Bahkan orang-orang Yahudi itu mereka kan merubah kitabnya. Jadi sebagian dihapus, diganti, ditambah lagi dengan tulisannya mereka. Disebut dalam Al-Quran mereka itu yaktubunal kitaba biaidihim. Mereka tulis kitab dengan tangannya. Jadi kitabnya itu ditambah-tambahi. Jadi mereka tulis dengan tangannya, kemudian mereka bilang yaktubunal kitaba biaidihim, thumma yaquluna hadza min indillah. Kemudian mereka bilang ini firman Tuhan. Jadi sudah ngarang baru bilang Allah berfirman, gitu ya. Firman Tuhan. Iya. Nah, sekarang kalau kita lihat dari kaum muslimin, ya sama ya yang mengatakan misalnya Tuhan yang tiga. Mana ada Nabi Isa mengajarkan Tuhan tiga? Mana ada Nabi Isa mengajarkan dia Tuhan? Sejak kapan Nabi Isa mengajarkan dia Tuhan? Tapi tiba-tiba katanya mengamalkan Bible itu Injil, tapi ternyata keyakinannya apa? Tuhan yang tiga. Bagaimana caranya? Sementara Nabi Isa alaihissalam tidak pernah mengajarkan demikian. Iya, makanya disebut dalam Al-Quran, anta qulta linnasi takhiduni wa ummi ilahaini min dunillah. Wahai Nabi Isa, apakah kamu pernah bilang kepada manusia, ajarkan kepada manusia, jadikanlah saya
dan ibu saya sebagai dua sembahan selain Allah. Maksudnya tiga, Nabi Isa, ibunya, dan Allah. Jadi Allah tanya Nabi Isa, apa kamu pernah ajarkan manusia seperti itu? Apa jawaban Nabi Isa? Dalam Al-Quran disebutkan. Kata Nabi Isa, subhanallah, maha suci engkau ya Allah, ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Tidak pantas bagi saya bilang yang tidak benar. Tapi coba sekarang lihat yang tersebar di agama Nasrani, meyakini bahwa Tuhan berapa? Tiga. Bayangkan. Jadi ini cara seperti ini mencampurkan antara yang hak dengan yang batil itu sejak dulu, bukan baru sekarang. Sejak dulu orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara, orang-orang jahiliyah. Sekarang orang-orang bukan saya sebutnya. Dicampurkan antara tauhid dengan syirik, dicampurkan antara sunnah dengan bidah, dicampurkan antara ilmu dengan kejahilan. Pokoknya tidak mau dipisah. Saya mau yang begini, mau Islam yang begini mau saya. Nah, kalau kita baca sejarah sudah begini ini kerjanya Yahudi, Nasrani, jahiliyah. Nah, sekarang kita mau ikut yang bagaimana? Sedangkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyelisihi Yahudi, menyelisihi Nasrani, menyelisihi jahiliyah. Di antara bentuk penyelisihan kita adalah memisahkan antara yang hak dengan yang batil. Tidak bisa disatukan. Tidak bisa disatukan antara yang hak dengan yang batil. Harus dipisahkan. Kita ambil yang hak, tinggalkan yang batil. Ambil tauhid, tinggalkan syirik. Ambil sunnah, tinggalkan bidah. Ambil ilmu, tinggalkan kejahilan. Iya. Baik, ini masalah yang ke-113. Baik, sekarang kita masuk di masalah yang ke-114. Masalah yang ke-114. Baik, masih ada sisa pembahasan ya. Baik, kita selesaikan dulu masalah ini. Baik, masih pembahasan yang ke-113. Jadi dari apa yang telah kita bahas, tujuan dari mereka yaitu orang-orang Yahudi, Nasrani dan orang-orang jahiliyah mencampurkan antara yang hak dengan yang batil tadi ya, diantaranya adalah mempromosikan kebatilan. Jadi memperkenalkan kebatilan, ya, memperkenalkan kebatilan. Kemudian merusak yang murni, Islam yang murni. Mereka tidak ingin Islam itu murni, harus ada campurannya, ya kan? Sedikit demi sedikit, akhirnya banyak campurannya, akhirnya merusak Islam itu. Ya. Kemudian, ya. Yang harus kita ketahui bahwa kewajiban kita sebagai umat Islam adalah membedakan antara yang hak dengan yang batil. Itu kewajiban kita, membedakan antara yang hak dengan yang batil. Artinya tidak semua penceramah, kajian, ustadz, ulama kita terima, tapi kita harus memiliki standar bahwa agama kita ini
harus pakai Quran, pakai hadis, pakai pemahaman sahabat. Itu agama kita. Kalau cocok diterima, kalau tidak cocok, karena tugas kita adalah memisahkan antara yang hak dengan yang batil. Tugas kita memisahkan antara yang hak dengan yang batil. Kapan kita membiarkan Islam ini bercampur antara yang hak dengan yang batil, kita biarkan, ya berarti kita sejalan dengan prinsipnya orang-orang jahiliyah. Sedangkan prinsip seperti ini adalah diselisihi oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Iya. Kemudian jangan tergesa-gesa dalam menerima sesuatu. Jangan tergesa-gesa dalam menerima sesuatu. Iya, maksudnya jangan hanya karena dilabeli Islam, apa namanya sekarang ya, musik Islami, apa namanya, bank apa sekarang, bank syariah, iya, apalagi, artinya jangan karena apalagi stempel halal. Iya. Jadi jangan hanya karena istilah-istilah kita gampang langsung percaya. Iya. Karena kalau kita lihat kenyataan, misalnya tadi ya, musik Islami. Sejak kapan Islam menghalalkan musik? Sejak kapan? Kalau kita baca ayat dan hadis yang ada, syariat kita mengharamkan apa? Musik. Tapi sekarang ada musik apa? Musik Islami. Entahlah yang bagaimana, ada gambusnya kapan, ada rebananya, ada apanya, ya. Iya, atau bilang sekarang kasidah ya. Iya, musik Islami. Ya bayangkan ya, itu cara-cara dalam bagaimana caranya mempromosikan kebatilan, mempromosikan. Karena kalau ada Islamnya itu ada Islamnya, ada kata syariahnya, itu biasanya kan diterima. Maka dipasanglah istilah-istilah seperti itu, sampai bank pun ada bank apa? Bank syariah. Karena kalau bank saja bank riba, enggak laku. Tapi kalau dikasih bank syariah, cocok. Padahal tidak ada bedanya, cuma diganti syariah. Tidak ada bedanya, sama saja. Kan itu bunganya sama sih, hanya dikasih syariah. Jadi kita tidak bisa, maksudnya yang penting ada istilah Islaminya atau ada istilah syariah atau ini kata ustadz, kata ulama. Nggak bisa seperti itu. Nggak bisa seperti itu. Agama kita ada standarnya, ada ukurannya, ada petunjuknya. Kalau sesuai petunjuk, itu Al-Quran, hadits, pemahaman sahabat diterima. Kalau tidak sesuai ya, mau dibilangi Islami, mau dibilangi syariah, mau dibilangi ini kata ustadz, tidak ada urusan. Kita harus cocokkan dengan apa namanya, bimbingan atau petunjuk dari agama kita. Taib. Artinya yang keempat yaitu kalau dia benar ya diterima, kalau dia tidak sesuai maka ditolak. Taib. Jadi kesimpulannya, kaidah penting dalam masalah agama kita, kalau sesuai dengan kebenaran diterima. Ya. Kalau menyelisih kebenaran ditolak. Kalau sesuai dengan kebenaran diterima, siapapun yang sampaikan. Biar lagi masih muda, biar lagi nggak punya titel, biar lagi, kalau yang disampaikan benar diterima. Tapi kalau dia menyelisihi kebenaran, walaupun dia cucu Nabi, jual nasab sekarang ya, jual nasab. Iya, cucu Nabi lah, istilah-istilah bagus. Oh ya, sorbannya, jubahnya, tongkatnya, ya kan. Pokoknya penampilan meyakinkan. Penampilan meyakinkan. Tapi ternyata ya, isi ceramahnya, ya, di antaranya
kalau kamu dalam kondisi genting, ya pergi berdoa di kuburan. Cucu Nabi kok begini, ya kan? Tapi kalau dilihat orang-orang awam yang istilahnya belum belajar agama, pasti dia akan tertipu dengan cucu Nabi, penampilan mantap, Timur Tengah, cumi, iya kan? Artinya dia akan tertipu dengan istilah-istilah yang seperti itu. Tapi kalau yang sudah belajar, dia nggak akan tertipu. Mau dipanggil dia syekh, mau dia ulama, mau dia siapa, harus cocok dengan Quran dan hadits, pemahaman sahabat. Iya, dia nggak tertipu lagi dengan penampilan pakai bagaimanakah, surbanmu berapa tingginya, nggak. Tasbihmu biji-bijinya besar bagaimana, nggak terpengaruh. Dia harus pakai standar. Kalau cocok Quran hadits pemahaman sahabat, kalau nggak cocok ada istilah. Mau kau bilang cucu Nabi kah, apakah, nggak ada istilah. Tapi coba orang-orang awam, masyarakat awam, banyak korban. Kadang bahkan di masyarakat yang penting dipanggil ustadz, ustadz itu tidak mungkin salah, baik. Makanya nanti orang-orang yang saling menyesatkan itu di hari kiamat nanti mereka baku gea. Yang menyesatkan bilang, siapa yang suruh ikut saya? Yang disesatkan bilang, gara-gara kau saya sesat ini, kau yang bilang. Baku gea. Jadi saling menyalahkan. Yang ikut menyalahkan yang ustadznya, yang ustadz bilang menyalahkan pengikutnya, nggak pernah disuruh, kenapa ikut saya? Itu saling menyalahkan di hari kiamat. Oleh karenanya sekarang kita itu harus cek, tidak boleh hanya lihat penampilan, hanya lihat nasab, hanya lihat katanya, hanya harus sesuaikan Al-Quran, hadits, pemahaman sahabat. Alhamdulillah sekarang Al-Quran jelas, hadits jelas, pemahaman sahabat, tafsir yang sejalan dengan pemahaman sahabat. Coba baca tafsir Ibnu Katsir atau tafsir Ibnu Jarir, tafsir Al-Qurtubi, ya kan? Demikian pula misalnya buku-buku hadits, ya kan? Yang menjelaskan buku-buku hadits. Hanya kita sebagai orang awam, di masa ini karena label ustadz, ulama, syekh, imam, kiai, guru agama, itu ternyata beda-beda. Jadi kita harus tidak sembarang cari ustadz, karena kita ini orang tidak paham, gak pakai patolo-tolo, iya kan? Karena ternyata kenyataan di lapangan, ustadz yang dipanggil ustadz juga beda-beda. Ada yang mengajarkan kepada kesyirikan, ada yang mengajarkan kepada bid'ah, ada yang mengajarkan kepada kejahilan, iya kan? Maka kita juga harus lihat apakah dia ini betul-betul mengajak kita supaya kembali kepada Quran, hadits, pemahaman sahabat. Harus seperti itu. Bisa dilihat, dia misalnya dilihat dari guru-gurunya, dia belajar sama siapa. Kita lihat kajiannya, misalnya Masya Allah Al-Quran, hadits, pemahaman sahabat. Kita lihat kitab yang diajarkan, kitab-kitab yang dikenal, ya kan? Kita lihat bagaimana dakwanya, apakah dia mengajak kepada organisasi atau yayasan atau kelompok atau dirinya. Kita harus lihat bahwa agama kita ini, bagaimana caranya supaya umat kembali kepada Quran, hadits, pemahaman sahabat. Tidak mesti dia kembali ke komunitas inilah, kelompok inilah, ustadz inilah, yayasan inilah, organisasi inilah, partai inilah. Seperti itu. Islam artinya kita mengajak supaya mereka kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, pemahaman sahabat. Itu target kita, itu tujuan kita. Jadi memang sekarang mesti kita hati-hati, atau kita harus teliti dalam mencari guru. Seandainya yang dipanggil ustadz itu sudah benar yang dia sampaikan, tidak usah pilih-pilih. Pokoknya hantam saya, yang penting dipanggil ustadz, cocok.
Tapi kenyataan di lapangan tidak seperti itu. Kenyataan dalam kehidupan sehari-hari yang dipanggil ustaz ternyata macam-macam. Oleh karenanya kita ini kasihan yang kurang ilmunya, yang kurang pemahamannya, harus pilih-pilih. Apanya kita lihat? Nah, yang pertama kita lihat apa? Akidahnya. Kalau dia bilang, kalau rezekimu sempit di sana itu di bawah karai gitu, sudah banyak orang ke sana pulang kaya, jangan. Biar dia hafal Quran, pintar bahasa Arab, lulusan Timur Tengah, jangan. Karena akidahnya apa? Rusak. Memang caranya akidahnya rusak. Sedangkan agama kita itu fondasinya apa? Akidah. Biar dia pintar bahasa Arab, dia hafal Quran. Iya. Tapi kalau akidahnya rusak ya. Yang kedua ya, yang kita lihat adalah ilmunya. Iya. Ilmunya artinya betul-betul yang dia ajarkan kita itu ilmu, gak pakai cerita. Karena kalau cuma cerita ya penjual obat lebih banyak ceritanya. Tidak ada habis bahan pembahasan. Tapi yang diajarkan kepada kita ilmu. Oh ini tahu akidah, ini bukunya, buku 1, buku 2, buku 3, buku 4, buku 5 diselesaikan. Ini caranya kita belajar. Jangan kita belajar tidak pokoknya terserah ustaz lah, kita ini ikut saja ustaz. Iya kan? Artinya kita harus lihat apakah dia paham ini atau tidak. Dia paham agama, misalnya dia berbicara akidah, dia paham betul akidah yang benar. Dia berbicara tentang fikih, apakah dia paham betul tentang fikih sholat, fikih puasa dan seterusnya. Ya, jadi harus dilihat bagaimana ilmunya. Kemudian yang ketiga, ya bisa dilihat dari masalah antusias memperbaiki umat. Artinya betul-betul memang tujuannya supaya umat ini kembali kepada Quran, hadis, pemahaman sahabat. Karena ternyata sekarang dakwah Quran hadis ini dipakai untuk menggiring kepada golongan, yayasan, organisasi, ya, lembaga, komunitas, ustadz, bisa saja. Kalau bukan dari yayasan, bukan satu yayasan kita. Kalau bukan organisasi ini, kalau bukan ustadz ini, kalau bukan komunitas ini, baca seperti ini. Jadi apa standarnya kita? Ya kan? Standar kita tentunya mau Islam dari Arab kah, Islam Indonesia kah, Islam dari Yaman kah, Islam dari mana saja. Standarnya apa? Quran, hadis, pemahaman sahabat. Tidak bisa kita kotak-kotakan dengan yayasan lah, lembaga lah, organisasi lah, komunitas lah, ya. Baik. Kemudian yang berikutnya itu kemampuan memisahkan. Ini dia pentingnya, kemampuan memisahkan antara yang hak dengan yang batil. Iya. Jadi yang mampu membedakan antara yang hak dengan yang batil, yang pertama adalah ahlul ilm, orang yang berilmu. Orang yang berilmu. Atau disebut dengan ahlul basirah, orang-orang yang memiliki pandangan. Maksudnya pandangan di atas ilmu. Iya. Jadi adapun orang-orang awam atau orang-orang yang jahil, orang-orang yang belum paham tentang ilmu agama, maka yang pertama hendaknya dia harus waspada. Jangan dia tertipu oleh penampilan, ya, sehingga dia terbawa oleh apa yang dia lihat dari penampilannya. Jadi orang-orang awam, orang-orang yang baru belajar, orang-orang yang belum paham betul bagaimana Islam, ya, maka kewajiban dia adalah wajib bertanya kepada orang yang berilmu.
Allah berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada ahlinya kalau kamu tidak tahu. Kalau tidak tahu bersawah, panggil yang ahli sawah. Tanyakan bagaimana caranya bersawah. Kalau tidak tahu cara bikin roti, ya panggil yang bisa bikin roti. Tanyakan bagaimana cara bikin roti. Kalau tidak paham masalah agama, panggil yang paham agama. Tanyakan ini bagaimana ini, gitu ya. Jadi kita yang istilahnya yang minim ilmu, yang kurang ilmu, belum dalam tentang pengetahuan, tanya kepada ahlinya. Tanya kepada ahlinya. Fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada ahlinya kalau kalian tidak tahu. Iya, jadi ini tugas. Jadi kalau para ulama sudah bisa membedakan mana tauhid, mana syirik, mana sunnah, mana bidah, mana ketaatan, mana maksiat, ya kan? Nah, kadang orang-orang awam itu mereka tidak bisa membedakan yang mana tauhid, yang mana syirik, yang mana sunnah, yang mana bidah, yang mana ketaatan, yang mana maksiat. Mereka tidak bisa bedakan yang mana ilmu Quran, hadis, pemahaman sahabat, yang mana bukan. Mereka nggak bisa bedakan. Nah, tugasnya adalah dia tanyakan kepada ahlinya. Dia tanyakan kepada ahlinya. Taib. Apa gunanya dia bertanya? Iya. Gunanya dia bertanya apa? Dia akan selamat dari kesamaran. Karena bayangkan tadi, apa Nabi bilang? Cucu Nabi. Apalagi? Sendalnya Nabi, tongkatnya Nabi, rambutnya Nabi. Apalagi? Perabotnya, pokoknya Nabi ngasih. Sedangkan para sahabat tidak pernah memperhatikan. Yang mereka perhatikan apa? Ajarannya Nabi, bukan sendalnya Nabi, tongkatnya Nabi. Mau di apa? Para sahabat yang mereka perhatikan itu, yang mereka warisi turun temurun, diwariskan kepada tabiin, tabiin, para imam, yaitu apa yang diajarkan Nabi. Al-Quran, hadis, pemahaman sahabat, itu yang mereka wariskan, bukan tongkatnya, bukan sandalnya, rambutnya. Mau di apa? Tapi coba lihat orang-orang awam, rambutnya Nabi tahu dicebu, ngaruh ngaseng. Kasihan, habis uangnya, sedekah barakan net, dikuras hartanya. Mereka panen dengan atas nama Nabi, makan harta kaum muslimin dengan cara yang batil. Ini namanya pebale-bale. Tapi coba lihat orang-orang awam tertipu. Di Madinah sana tidak ada bilang saya cucu Nabi, saya keluarga. Tidak, padahal jelas-jelas Nabi tinggal di Madinah. Di Mekah, kampungnya Nabi, nggak ada yang bilang begitu. Nasab Nabi saya ini, nggak ada. Kenapa? Di sini banyak yang mengaku. Ada apa? Ada apa? Tapi coba lihat, ada korbannya. Ngeri. Biar lagi pejabat kena, orang kaya kena, apa ya? Di hari kiamat baku tengger, siapa suruh kau ikut saya? Tidak pernah aku suruh kok. Yang ikut bilang gara-gara kau ini. Baku kaya muku. Kenapa? Karena tidak hati-hati. Makanya tanya. Allah sudah suruh, fas'alu ahla dzikri, tanyakan kepada ahlinya. Jangan ikut saja, jangan. Tanyakan. Apa gunanya? Supaya jangan tertipu. Capek-capek sholat berkeyakinan, ternyata salah. Mati aja. Bagaimana itu kalau begitu? Iya kan? Jadi harus tanya. Iya. Jadi kita supaya selamat dari syubhat. Iya, artinya selamat dari kesesatan. Taib. Jadi kesimpulannya, mencampurkan antara yang hak dengan yang batil ini merupakan kebiasaan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang jahiliyah. Berarti kita sebagai orang Islam harus membedakan antara yang hak dengan yang batil. Iya. Jadi sekarang kita tidak boleh lagi gampang tertipu. Nasab Nabi lah,
ustadz lah, kiai lah, ulama lah, syekh lah, enggak. Harus dilihat cocok enggak dengan Quran hadis pemahaman salaf. Kalau cocok, kalau tidak, ya kan? Maka bagi yang awam tanya. Tapi siapa yang punya kapasitas, yang punya keilmuan, hendaknya dia berusaha memilah antara yang hak dengan yang batil. Baik, sekiranya itu apa yang bisa kita jelaskan pada kesempatan malam hari ini. Semoga apa yang kita dengarkan bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallah bihamdik, la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.